Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliawati dari jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik LP3I Medan Marelan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Manajemen lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu manajemen lembaga keuangan bank dan manajemen lembaga keuangan non-bank. Di mana yang akan kita bahas kali ini adalah manajemen lembaga keuangan non-bank. Manajemen lembaga keuangan non-bank terbagi menjadi 7, yaitu asuransi. Yang pertama asuransi, yang kedua saham, yang ketiga koperasi, yang keempat leasing, yang kelima obligasi, yang keenam investasi, dan yang ketujuh itu pegadaian. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah asuransi, yaitu asuransi kelautan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi kelautan. Asuransi kelautan adalah asuransi pengangkutan yang merupakan produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap barang yang diangkut, baik melalui darat, laut, maupun udara. Asuransi pengangkutan diperuntukkan bagi pemilik barang, baik perseorangan, lembaga, ataupun perusahaan yang memerlukan pelindungan atas pengangkutan barang. Yaitu sejarahnya, yaitu asuransi kelautan adalah jenis asuransi yang paling awal berkembang dengan baik yang berasal dari pinjaman laut Yunani dan Romawi. Itu adalah instrumen lindung nilai resiko tertua yang nenek moyang kita gunakan untuk mengurangi resiko di abad pertengahan adalah pinjaman laut atau kelautan atau mutung. Kontrak komitmen dan tagihan pertukaran. 1. Kontrak asuransi laut terpisah dikembangkan di dekat Gonoa di Comegli. 2. Pada tahun 1853 dan kota-kota Italia lainnya pada abad ke-14 dan menyebar ke Eropa Utara. Premi bervariasi dengan perkiraan intuitif dari variabel resiko dari musim dan bajak laut. 3. Hukum asuransi laut modern berawal dari Lex Mercatoria atau pedagang hukum pada 1601, sebuah kamar jaminan khusus yang terpisah dari pengadilan lain didirikan di Inggris. Pada akhir abad ke-17, London yang semakin penting sebagai pusat perdagangan meningkatkan permintaan akan asuransi kelautan. Pada akhir 1680-an, Edward Lyell membuka kedai kopi di Tower Street di London. Segera menjadi tempat yang populer bagi pemilik kapal, pedagang, dan kapten kapal. Dan dengan demikian menjadi sumber berita perkapalan terbaru yang dapat diandalkan. 4. Lyell's Coffee House adalah pasar asuransi laut pertama. Itu menjadi tempat pertemuan bagi pihak-pihak di industri perkapalan yang ingin mengasuransikan kargo dan kapal. Dan mereka yang bersedia menanggung usaha tersebut. Permulaan informal ini mengarah pada pembentukan pasar asuransi. Lloyd's of London dan beberapa bisnis perkapalan dan asuransi terkait. Anggota yang berpartisipasi dari pengaturan asuransi akhirnya membentuk komite dan pindah ke Royal Exchange di Cornwall sebagai Society of Lloyd's. Pendirian perusahaan asuransi infrastruktur spesialis yang berkembang seperti pialang kapal, pengacara, admiralty, bankir, surveyor, EOS adjuster, general affairs adjuster, dan lain-lain. Dan pertumbuhan kerajaan Inggris memberikan keunggulan pada hukum Inggris di bidang ini.
yang sebagian besar dipertahankan dan menjadi dasar dari hampir semua praktik modern. Lord Mansfield, Lord Chief Justice di pertengahan abad ke-18, memulai penggabungan prinsip hukum, pedagang, dan hukum umum. Pertumbuhan pasar asuransi London menyebabkan standarisasi kebijakan dan presiden peradilan yang dikembangkan lebih lanjut hukum asuransi laut. Pada tahun 1906, Undang-Undang Asuransi Laut mengkodifikasi hukum umum. Sebelumnya, ini adalah pekerjaan yang sangat teliti dan ringkas, maupun judul UU tersebut mengacu pada asuransi laut. Namun, prinsip-prinsip umum telah diterapkan pada semua asuransi non-jiwa. Pada abad ke-19, Lloyd's dan Institute of London Underwriters, sekelompok perusahaan asuransi London, mengembangkan khusus standar untuk penggunaan asuransi kelautan, dan ini telah dipertahankan sejak saat itu. Ini dikenal sebagai klausul institut karena institut menanggung biaya publikasi mereka. Dari asuransi kelautan, tumbuh asuransi non-kelautan dan reasuransi. Asuransi laut secara tradisional membentuk sebagian besar bisnis yang ditanggung di Lloyd's. Saat ini, asuransi marine sekarang dikelompokkan dengan resiko aviation dan transit atau kargo. Dan dalam bentuk ini dikenal dengan singkatan MAT. Agen asuransi laut biasanya bersaing dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi lokal. Badan-badan spesialis ini sering mengisi celah pasar dengan memberikan perlindungan untuk resiko asuransi laut yang sulit ditemukan atau tidak jelas, yang jika tidak akan sulit atau tidak mungkin untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Agen-agen ini biasa menjadi sangat besar dan akhirnya menjadi pembuat pasar. Mereka beroperasi paling baik ketika manajemen sehari-hari mereka tidak tergantung pada perusahaan asuransi yang memberi mereka modal untuk menanggung resiko atas nama mereka. Yang ketiga yaitu tugas dan fungsinya. Tugas asuransi kelautan yaitu melindungi tertanggung seperti eksportir, importir, pengirim barang, pemesan barang, pemilik barang, pindahan terhadap risiko terhadap kerugian atau kerusakan barang-barang selama barang-barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman. Fungsinya yaitu memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Yang keempat itu adalah tujuannya didirikannya asuransi kelautan, yaitu untuk memastikan pengangkut serta pemilik kargo resiko yang mungkin terjadi, sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Jenisnya yaitu contoh jenis asuransi di Indonesia yaitu asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi kredit, asuransi kelautan, asuransi umum, asuransi pendidikan, dan asuransi bisnis. Dan kasusnya itu adalah apabila terjadi kerusakan barang, pihak asuransi kelautan kehilangan barang dan barang yang tertukar akan dipertanggungjawabkan oleh pihak asuransi kelautan. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.